Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai materi teks narasi fiksi Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami pengertian teks narasi fiksi. 2. Mengetahui tujuan membaca teks narasi fiksi. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri teks narasi fiksi. 4. Dapat menyimpulkan amanat atau pesan moral dari teks narasi fiksi yang dibaca. 5. Peserta didik dapat mampu menulis teks narasi fiksi. Nah, anak-anak pasti bertanya, apa itu teks narasi fiksi? Teks narasi fiksi adalah cerita karangan atau cerita khayalan. Nah, cerita ini tidak benar-benar terjadi tetapi dibuat oleh pengarang agar menarik untuk dibaca ya. Selanjutnya, tujuan membaca teks narasi fiksi. Teks narasi fiksi bertujuan untuk menghibur pembaca, menambah imajinasi atau khayalan, memberikan pesan atau pelajaran hidup. Nah, ini salah satu 3 tujuan penting kita membaca teks narasi fiksi ya. Oke, next. Jenis-jenis teks narasi fiksi. Ada beberapa contoh teks narasi fiksi. Yang pertama, dongeng. Ya, dongeng kayak Si Maling Kundang, Tangkuban Parahu, ya, seperti itu. Selanjutnya, cerita rakyat. Ya, seperti cerita Si Kabayan. Fabel. Fabel ini adalah cerita tentang hewan ya, kayak si kancil dan buaya. Selanjutnya ada cerita pendek, cerpen. Biasanya cerpen itu langsung selesai, maksudnya separagraf langsung tamat ceritanya. Dan ada legenda. Oke, next. Ciri-ciri teks narasi fiksi. Nah, teks narasi fiksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ceritanya bersifat khayalan. Ini udah jelas ya, bahwa cerita fiksi itu hanyalah sebuah imajinasi yang kita buat. Yang kedua, ada tokoh dalam cerita. Ini penting sekali ya, karena kalau tidak ada tokoh dalam cerita maka teks narasi fiksi itu tidak akan ada. Yang ketiga, memiliki jalan cerita. Ada awal, tengah, akhir. Awal itu biasanya orientasi, yang tengah itu komplikasi, yang akhir itu adalah resolusi. Yang keempat, ada tempat dan waktu kejadian. Nah, ini juga sangat penting ya, agar supaya alur ceritanya jelas gitu ya. Ada tempat dan waktu kejadian. Yang kelima, mengandung pesan atau amanat. Ya, di akhir itu biasanya mengandung pesan atau amanat yang tersirat tentang teks narasi fiksi tersebut. Unsur-unsur teks narasi fiksi. Unsur-unsur yang membangun teks narasi fiksi adalah tema atau ide pokok cerita, tokoh, pelaku dalam cerita, alur, jalan cerita, latar, tempat dan waktu kejadian, amanat, pesan dari cerita tersebut. Nah, ini tokoh dalam cerita teks narasi fiksi biasanya ada tokoh utama, tokoh yang sering muncul. Nah, ini biasanya ini adalah kalau dalam itu bahasa Inggrisnya main character.
ya, atau tokoh utama lah ya, sama saja. Nah, yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh pendukung setiap tokoh memiliki sifat, misalnya baik, rajin, jujur, atau sombong. Nah, contoh kayak kalau di anime ya, Naruto sebagai tokoh utama, Sasuke sedangkan sebagai tokoh tambahan, sebagai pendukung lah jalan cerita tersebut. Nah, yang selanjutnya ada alur cerita. Alur cerita terdiri dari awal cerita, yaitu pengenalan tokoh dan tempat. Tengah cerita muncul masalah. Ya, di akhir cerita biasanya masalah tersebut diselesaikan dalam teks narasi fiksi. Lalu ada latar cerita. Latar adalah keterangan tentang tempat terjadinya cerita, waktu terjadinya cerita, suasana dalam cerita. Nah, ini ada contoh teks narasi fiksi pendek ya. Simak baik-baik ya teman-teman. Suatu hari, seekor kelinci menantang kura-kura untuk berlomba lari. Kelinci merasa dirinya paling cepat. Di tengah perlombaan lari, kelinci merasa sudah jauh dari kura-kura. Dengan kesombongannya, kelinci malah bersantai, bersender, sambil makan wortel lalu ketiduran. Sementara itu, kura-kura tetap berjalan dengan sabar. Akhirnya, kura-kura memenangkan perlombaan. Amanat cerita dari pesan dari cerita tersebut, kita tidak boleh sombong dan harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Cara menulis teks narasi fiksi ya. Langkah-langkah menulis teks narasi fiksi. Yang pertama, 1. Tentukan tema cerita, apa yang akan kalian buat untuk teks narasi fiksi. Yang kedua, tentukan tokoh dan sifatnya. Nah, itu tergantung kalian inginnya tokoh jahat atau tokoh baik gitu dan sifatnya itu. 3. Tentukan alur cerita. Nah, ini kalian tentukan alur ceritanya, mau alur cerita maju atau mundur atau keduanya juga bisa. Keempat, tentukan tempat dan waktu. Kelima, tuliskan cerita dengan rapi. Nah, kita setelah menyimak simak materi tadi, nah saya akan mengetes kalian ya anak-anak. Ini saya menggunakan word wall dan inilah langkah-langkah untuk menggunakan word wall yang saya buat. Pertama, peserta didik membuka tautan word wall yang telah diakses melalui QR code. Kedua, kerjakan latihan yang tersedia yaitu berupa kuis. Jawab semua pertanyaan, total ada 10 soal. Setelah selesai, peserta didik dapat melihat skor atau ya hasil dari belajar kalian tadi. Nah, anak-anak silahkan scan QR di sini ya. Atau teman-teman bisa mengaksesnya di link deskripsi di bawah. Langsung saja kita ke gamenya. Setelah kalian mengakses linknya melalui QR maupun di link deskripsi, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita klik start. Nah, setelah klik start, maka tampilannya akan seperti ini. Ada 10 soal dan beserta jawabannya. Kalian harus pilih jawaban yang tepat karena nantinya akan ada penilaian di akhir ya, skor. Langsung saja kita skip. Yeay, aku sudah menang. Nah, kita bisa ngasih nama setelah kita mengerjakan soal tersebut. Di sini saya akan kasih nama Febri ya, panggilan. Nah, sudah gitu langsung enter. Yeay, aku pertama karena belum ada yang ngisi. Buat teman-teman semua,
Semangat mengerjakannya.